kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. A'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah masih mudahkan kita untuk bersama-sama hadir di majelis taklim ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang sudah di-share oleh panitia, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah hak-hak seorang istri yang menjadi kewajiban bagi suami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya materi lanjutan pertemuan kita kemarin. Ya, kemarin kita membahas tentang azab ya menzalimi istri. Nah, agar tidak menjadi suami yang zalim, maka kita harus memberikan hak-hak istri. Seorang suami harus ya memberikan kewajibannya kepada istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja ya hak-hak yang harus diperoleh oleh seorang istri dari suaminya? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah al-ashiratu bil ma'ruf. Ini kita ambilkan ya pembahasan kita ini dari kitab Al-Lubab min Kitabil Adab. Ini belum ada terjemahan Indonesianya. Ini kitab ditulis langsung oleh guru kami Syekh Abil Harith Umar bin Salim Bawazir Al-Abasi Al-Hashimi Al-Makki Al-Hadrami. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya kewajiban seorang suami atau hak seorang istri yang pertama adalah al-ashiratu bil ma'ruf. Ya, hendaknya suami itu ya bergaul dengan baik ya dengan istrinya, yaitu mempergauli istri dengan baik. Ya, ini yang pertama. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walahunna, dan bagi istri itu memiliki hak yang sama ya dengan yang sebanding dengan kewajibannya, bil ma'ruf, dengan cara yang patut, kata Allah. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istri memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada suaminya. Namun istri juga punya hak yang harus didapat dari suaminya tersebut. Nah, sekarang saya tanya ini sama bapak-bapak ini. Kewajiban istri kepada suami itu apa saja, Pak? Contoh, satu saja. Nah, Pak Ferry, kewajiban istri untuk suaminya apa?
Apa, Pak? Kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Istri wajib nggak nyucikan baju suami? Ah, ibu-ibu? Tidak? Enggak. Wajib enggak, Pak? Istri wajib nggak masakin suami, nyiapkan sarapan dan lain sebagainya? Ibu-ibu wajib atau tidak? Tidak, kata ibu-ibu tidak tuh. Ya. Nyapu gitu ya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang istri kepada suaminya satu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan kewajiban masalah nafkah batin saja. Kalau suaminya pingin gitu ya, nah ini maka istri kemudian wajib untuk melayani. Kalau kita melihat ya ta'rif atau pengertian dari nikah, nikah itu apa sih, Pak? Yang dimaksud dengan nikah kata para ulama adalah al-aqdu yuhillu likulli zawjaini al-istimta' ahadi bihimal akhar. Nah ini yang dimaksud dengan nikah itu adalah apa? Suatu akad yang membolehkan antara suami dan istri untuk saling bersenang-senang antara yang satu dengan yang lain. Yang tadinya ini ya seorang laki-laki haram nih nyentuh ya kulitnya wanita, ini haram, Pak. Tapi kalau sudah nikah itu menjadi halal. Jadi ketika bapak-bapak memberikan mahar kepada istri itu untuk menghalalkan apa? Supaya untuk masakin kita, untuk nyuciin baju kita, atau yang lain, Pak? Untuk menghalalkan supaya kita bisa menyentuhnya saja, Pak. Maka artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat itu kitab-kitab fikih yang ada. Seorang istri itu tidak memiliki kewajiban untuk menyucikan baju suaminya, itu enggak. Seorang istri itu tidak memiliki kewajiban untuk buat sarapan suaminya, itu enggak. Justru seorang suami itu dalam memberikan nafkah, seorang suami wajib untuk mencarikan nafkah, memberikan beras, memberikan makanan, memasakkan untuk istri, sampai kemudian apa? Ketika makanan tersebut sudah tersedia, seorang suami itu nyuapin istrinya, Pak. Itu sampai segitu itu kewajibannya. Ada di sini bapak-bapak yang seperti itu. Nyari duit sendiri, ya kemudian apa? Masak sendiri, kemudian apa? Ya Umi, ya wahai istriku kemarilah, makanan sudah tersaji sini kita suapin. Ada enggak, Pak? Ada. Wah, kalau ada luar biasa. Harusnya seperti itu Pak ya. Ya, Pak Doni aja belum setaraf kayak gini Pak Doni kan gitu ya. Ya, kita sudah nyari duit kita kasih sama istri kita nih. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita pulang kerja, ya makanan belum ada kita marah ini. Mana ini masak apa ini kan gitu ya. Nah, ini ya, setuju ini ibu-ibu. Wah, setuju ibu-ibu ini kan ya. Tapi perlu diketahui ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang istri ya tidak ada keharusan ya untuk kemudian apa mengetahui berapa besar pendapatan suaminya, dan suami itu tidak ada kewajiban untuk kemudian memberikan informasi berapa pendapatan dia setiap bulan. Yang penting sudah istri kasih duit ya, dikasih nafkah, cukup, selesai. Setuju bapak-bapak? Wah, setuju ini. Yang kedua ya, seorang suami gitu ya, ya sudah tidak boleh dihalang-halangi oleh istrinya kalau kemudian dia pengen nikah lagi ya, yang penting istri yang pertama dikasih nafkah, sudah cukup ya. Kita mau nyari cabang lagi nih Pak, kalau kemudian kita mampu ya, mampu memberikan nafkah lahir batin gitu ya, kemudian kita mampu memberikan finansial yang cukup, maka tidak boleh seorang istri melarang suaminya untuk menikah lagi. Setuju bapak-bapak? Setuju. Setuju ibu-ibu? Ini nggak setuju kan ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas nih. Ini hukum fikihnya seperti ini, Pak. Ya, tapi kadang-kadang itu ya seorang istri gini, "Pak, berapa nih duitnya?" gitu ya. Dapat duit langsung diambil sama istrinya semuanya. Ya. Masakin, Pak, ya, pengen kemudian apa? Dimanjakan gitu ya. Bapak ini harus nyuapin saya kan gitu ya. Tapi kalau suaminya mau nikah lagi tidak boleh kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hukum fikihnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
di dalam agama kita selain ilmu fikih juga ada akhlak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh kemudian kita buang begitu saja. Nah, kalau kemudian kita menerapkan hukum fikih saja, ini bisa kacau ini kira-kira rumah tangga, Bapak Ibu. Wah, ini bisa kacau ini. Tapi kemudian ada akhlak di sana. Kenapa kok kemudian seorang istri kemudian ya, walaupun dia tidak berkewajiban untuk memasakkan suaminya, tapi dia masak 3 kali sehari. Dia nyuci baju ya suaminya, anak-anaknya dicucikan. Kenapa? Untuk mencari ridho dari suaminya. Ya, maka kemudian ya, seorang suami juga kemudian harus menjaga perasaan istrinya. Nah, ini sama-sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, walahunna mithlu ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya, seorang istri memiliki hak yang setara dengan kewajibannya dengan cara yang patut. Ya. Di antara hak ya seorang istri dari suaminya adalah diberikan nafkah, Bapak Ibu. Nah, ini kita akan bahas itu. Nafkahnya itu berapa Pak Ustadz besarnya kan gitu ya. Saya ini sudah menjadi suami yang sudah memberikan nafkah atau belum ya, nafkahnya sudah layak atau belum untuk istri ini ya. Kita lihat wadobituha, bobit atau parameter nafkah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah al-adatu al-jariyatu fi dalikal baladi. Bobitnya, parameternya bapak-bapak sekalian ya, memberikan nafkah kepada istri yaitu sesuai dengan adat ya di negeri tersebut. Ya, adat di negeri tersebut. Wadzalika zaman min misliha li mislihi, dan sesuai dengan kondisi zaman ketika itu. Contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di Bandar Lampung ini umumnya ya istri itu dikasih duit berapa Pak setiap bulan Pak Ferry? Umumnya uang belanja berapa? 2 juta misalnya. Kalau umumnya 2 juta ya, kalau umumnya 2 juta, Mas Rere kemudian menikah, ini sudah menikah ya. Kemudian kalau sudah ngasih duit sama istrinya setiap bulan 2 juta, berarti Mas Rere sudah memberikan nafkah ya yang layak kepada istrinya. Kalau belum ya, kasihlah 200 nih, cukupin kan katanya. Nah, ini maka kemudian belum memberikan nafkah yang setara dengan adat setempat, ya. Nah, ini jadi parameternya adalah kebiasaan kondisi setempat, umumnya seperti apa. Kalau ada seorang wanita ya ngomong, "Mas, saya mau nikah denganmu, tapi saya mau minta jatah setiap bulan engkau harus memberikan duit kepadaku 1 miliar untuk belanja." Nah, ini keluar dari adat atau tidak Pak? Sudah jelas ini keluar dari adat kan gitu ya. Maka kemudian ya tidak berdosa ketika suaminya kemudian tidak memberikan uang 1 miliar itu. Namun bobitnya, parameternya adalah kondisi dan adat setempat. Lama ja'an Muawiyah, ini diperjelas lagi di dalam hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala. Ini Muawiyah suatu hari berkata, sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Nabi, "Ma haqqul mar'ati 'ala zauji?" Ya, kata laki-laki ini, "Ya Rasulullah, apa saja hak-hak seorang istri dari suaminya?" Nah, ini kita lihat ini bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ya kita sudah memberikan ini atau belum? Kalau kita sudah memberikan ini, berarti kita sudah menunaikan kewajiban kita kepada istri kita. Kalau belum, maka berarti belum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala tud'imuha idza ta'amta. Ini yang pertama. Tud'imuha idza ta'amta. Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Ini yang pertama, Pak. Ya, hak dari seorang istri itu, Pak, memperoleh makanan sebagaimana yang dimakan suaminya. Perhatikan di sini, ya tud'imuha idza ta'amta, engkau memberinya makan kalau engkau makan. Di sini ada musawah, Pak. Apa itu musawah? Kesetaraan, yaitu engkau memberikan makan kepada istrimu sebagaimana engkau makan itu. Ya, jadi nggak boleh kemudian pilih kasih.
Ya kita makannya yang mahal-mahal kan gitu ya. Sudah kita pergi kan gitu ya, makan yang enak-enak ya, satu porsi misalnya 300.000 ya, habis itu kemudian apa? Ya besok istri kita belikan ya tiwul, itu apa itu tiwul Pak? Ya singkong gitu ya, yang kemudian apa? Ya direbus kan, kemudian kamu makan ini saja. Ya kenapa? Ini murah meriah. Nah, ini tidak boleh Pak. Ya. Jadi kalau kita makannya enak, maka kemudian kita memberikan makan kepada istri yang enak. Ustaz, bagaimana kalau istrinya sakit kena diabetes misalnya kan gitu ya? Kan nggak boleh makan yang enak-enak kan gitu ya? Ya kalau ini beda, lain ceritanya Pak. Ya, jadi nggak boleh kemudian apa? Ya kita makannya yang enak, kemudian istri dikasih makan yang tidak enak. Harus setara. Kemudian yang kedua, watak suha idak tasaita. Engkau berikan pakaian kepada istrimu itu sebagaimana engkau berpakaian. Nah ini Pak. Jadi apa ini hak seorang istri yang kedua diberikan pakaian oleh suaminya. Dan di sini ada musawah, kesamaan. Kalau suaminya pakai pakaian yang harganya 500.000 misalnya, ya beli Haromain pakaiannya ya 500-600 kan itu. Besok kemudian apa? Dek ya, insya Allah besok adik juga saya berikan baju. Kita bareng-bareng berangkat ke pasar Loak, nanti cari rombengan untukmu, kita carikan baju yang harganya ya 20 atau 15.000 kan ya. Nah, ini namanya zalim Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pakaian yang kita pakai ya sudah kita belikan, harganya itu standar. Ya syukur-syukur kalau kita bisa memberikan yang lebih lagi sama istri. Ini sebagai tanda cinta seorang suami kepada istrinya. Ya. Maka ibu-ibu ini nanti di checklist ini, dikasih makan nggak ini sama suaminya kan ya? Pak Ustadz nggak pernah dikasih ya uang makan sama suami, ya, ini zalim suaminya. Ya suka dibelikan baju atau tidak? Alhamdulillah Pak Ustadz setahun sekali kalau Lebaran kan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, wala tadribil wajha. Janganlah engkau memukul muka istrimu. Nah ini Pak, itu Pak tidak boleh, haram. Ya, seorang suami tidak boleh memukul muka istrinya. Kalau nyubit hidung istrinya boleh nggak itu Pak Ferry? Boleh ya. Kamu ini lo bandel banget kan gitu ya Mas Riri gitu. Ya dicubit saja, tapi jangan keras-keras ya. Jangan pakai catutan apa namanya itu ya yang besi dan lain sebagainya. Wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul mukanya. Kemudian yang keempat, wala tuqabbih. Jangan engkau menghina dan merendahkannya. Tidak boleh. Dasar kamu itu kalau nggak saya nikahin kamu, wah sudah susah hidupmu itu kan gitu ya. Untung aja saya nikahin, bersyukur kamu itu kan gitu ya. Nah ini wala tuqabbih, tidak boleh kita menjelek-jelekkan. Dasar kamu istri jelek kan gitu ya. Nggak pinter lagi, bodoh pula kan gitu ya. Wah itu sudah ngejek-ngejek. Ya, padahal yang bodoh ya suaminya Pak. Sudah tahu jelek, sudah tahu bodoh, dinikahin pula kan gitu ya. Nah ini wala tuqabbih, jangan kemudian apa engkau menjelekkan istrimu itu. Ya. Wala tahjur illa fil bait. Nah ini Pak, yang kelima. Wala tahjur illa fil bait. Dan janganlah engkau apa? Ya meninggalkan suami, menghajar. Ya, menghajar itu membiarkan istri kecuali hanya di rumah saja. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contohnya nih bapak lagi kesel sama istrinya. Tapi ada dalam riwayat kalau kemudian apa sekedar keluar nyari angin boleh. Ya, sekedar keluar nyari angin boleh. Ya, ini ada riwayatnya ya, yaitu suatu hari baginda Nabi SAW pergi ke rumah putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra. Ketika Rasulullah sampai di rumah Fatimah, Ali bin Abi Thalib tidak ada. Ali ini kan suaminya Fatimah, Pak, menantunya Rasul SAW. Dilihat Ali bin Abi Thalib tidak ada. Rasulullah tanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, Ali di mana Ali? Ya, kemudian apa? Ya jawabannya ketus ya. Ya, dan Rasulullah tahu pokoknya. Oh ini berarti apa? Fatimah lagi berantem sama suaminya, sama Ali bin Abi Thalib. Pergi ya Rasul, gitu ya. Maka kemudian apa? Rasulullah SAW keluar mencari menantunya. Dicari gitu ya. Ternyata Ali bin Abi Thalib ada di masjid, Pak. Masjid dulu nggak ada karpetnya seperti ini. Sudah tanah seperti itu. Tidur di masjid, kemudian apa? Ya saking ngantuknya itu mungkin ya dimarahin sama istrinya, Pak. Ya, kemudian tidur sampai terguling ya di tanah.
rambut-rambutnya itu kena debu, kan gitu ya. Kemudian Rasul ya membangunkan Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab, bangun wahai bapaknya debu, kan gitu ya. Kenapa? Ali ini rambutnya kena debu, maka ketika itu kalau kita Ali bin Abi Thalib mendapatkan lakop Abu Turab gitu Pak. Jadi apa? Lakopnya Ali bin Abi Thalib adalah Abu Turab, bapaknya debu. Kenapa? Karena Rasul sedang mencari Ali ini, marahan sama Fatimah, tertidur di masjid, kemudian rambutnya kena debu, tidur di tanah itu tadi, di lantai masjid. Nah ini maka kemudian Pak ini boleh. Ya kalau Pak Sabil ya lagi ngambekan sama istri, dahlah sama keluar dulu, pusing, mana Pak? Ya beli sate di depan situ, kan itu. Enggak apa-apa, ya cari angin sebentar, enggak apa-apa, balik lagi. Tapi kalau kemudian menghajar Pak, sudah saya jengkel sama kamu, ya saya akan pergi ya 1 bulan, ya sudah. Kenapa Pak? Ya pore kalau orang Jawa bilang gitu ya. Kemudian ditinggal 1 minggu, 1 bulan enggak boleh. Ya kalau keluar sebentar boleh, nanti balik lagi. Ya, atau menghajar itu ya tetap di dalam rumah saja. Ini suami sedang ngasih pelajaran sama istri. Istrinya ini Pak Ustadz ngeyel sekali. Sudah Mak, malam ini kamu tidur di sini, saya tidur di kamar sebelah. Ya, nah, tidur di kamar sebelah. Karena istrinya cuma 1 Pak, kan gitu ya. Ya kalau kemudian istrinya 2, udah kamu tidur di sini, saya ya ke pos yang kedua, kan gitu ya. Nah ini kan di sini minal khaifin semua Pak. Ada yang sudah punya pos 2 ini kan ya? Belum kan gitu. Ya, sudah, ini kamar 1, ini kamar 2 sudah. Ya sudah, ini boleh seperti itu, menghajar seperti itu Pak. Pak Ustadz tapi kontrakannya kecil Pak Ustadz, ya kamarnya cuma 1, ya sudah, hajarnya bagaimana? Ya sudah, kamu ngadep sana, saya ngadep sini, kan gitu ya. Dibatesin sama guling, bantal guling. Nah ini apa? Wala tahjur illa fil bait. Janganlah engkau menghajar istrimu itu kecuali di rumah saja. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya hak seorang istri adalah mendapat perilaku yang baik dari suaminya. Baik, yang kedua. Nah ini ibu-ibu bisa dicek ini ya. Ini minta makan, minta baju, kan gitu ya. Ini kalau ada seorang suami yang sudah nggak memberikan nafkah, kan gitu ya, habis itu memukul istrinya, ya habis itu mengejek, menghina istrinya, ini naudzubillah min dzalik. Ini kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak seorang istri arifku binisa'i wal wasiyah bihinna, berlemah lembut terhadap istri, wal wasiyatu bihinna, dan memberikan nasihat ya kepada istrinya. Jadi apa? Seorang istri itu berhak untuk diberikan nasihat. Nah ini Pak. Maka suami yang baik adalah suami yang sering menasihati istri. Nah ini Pak. Seneng nggak Pak? Suka nggak nasihatin istri itu? Pak nggak usah ceramah di sini, kan gitu ya. Nah justru suami yang baik itu suami yang suka menasihati istrinya. Maka jangan bosen-bosen Pak untuk memberikan nasihat kepada istri itu. Lamma ja'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya berikanlah nasihat yang baik kepada istri-istrimu itu. Ya berikan wasiat, berikan nasihat kepada istri ya dengan nasihat yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, kata Nabi. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, Bapak Ibu. Ya, jadi wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan Nabi mengatakan wa inna a'waja ma fi dila'i a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu, kata Nabi, adalah tulang rusuk yang paling atas, Pak. Jadi wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok yaitu tulang rusuk yang paling atas di situ. Wanita diciptakan dari situ, Pak. Ya. Bagaimana ini kita bermuamalah dengan tulang rusuk ini, Pak? Ya. Ya, maka Nabi mengatakan fa inda hatta tuqimahu kasartahu. Kalau engkau pergi untuk meluruskan tulang rusuk itu, ya, dengan keras nasihatnya, maka tulang rusuk itu akan patah, Pak. Maka keras-keras ini tulang rusuk ini
ya kita luruskan, itu patah Pak, kasar tahu kata Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, wa in taraktahu lam yazal a'waju. Nah kalau kemudian engkau biarkan saja itu, engkau nggak luruskan tulang rusuk itu, maka tulang rusuk akan tetap bengkok. Dan beliau mengatakan fastausu binisa, maka sering-seringlah memberikan nasihat kepada seorang istri, kepada wanita yang tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok itu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang orang yang belum menikah itu kan membayangkan, kalau menikah enak kan gitu ya, wah nanti dapat istri itu. Mas Riri sebelum menikah seperti itu kan gitu ya, wah ini kayaknya indahnya saja, ini honeymoonnya saja yang dibayangkan kan gitu ya. Ternyata Pak, kita ini menghadapi makhluk yang terbuat dari tulang rusuk yang paling bengkok itu ya. Pak Ustadz, istri saya kok ngeyel ya, tulang rusuk Pak gitu ya, memang bengkok. Maka perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesoleh-solehahnya seorang wanita, tetap seorang wanita tabiatnya bengkok, terbuat dari tulang rusuk itu. Siapa yang meluruskan? Laki-lakinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita yang meluruskan. Maka kalau ada mas-mas itu yang belum menikah bilang gini, Pak Ustadz, insya Allah Pak Ustadz, saya ingin menikah dengan seorang wanita yang solehah. Diri saya belum soleh Pak Ustadz, saya ingin nikah sama wanita solehah agar istri saya mampu membimbing saya ke jalan yang baik. Nah ini laki-laki bodoh ini Pak ya. Kenapa? Karena sudah keluar dari fitrah. Laki-laki itu adalah ar-rijal ya, yang menjadi tegak. Laki-laki itu menjadi sandaran bagi wanita Pak ya. Sesoleh-solehahnya wanita itu ya, Masya Allah itu LC, MA misalnya, hafidhoh 30 juz, mungkin bersanad asrah, sugro dan kubro, tetap dia seorang wanita. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka kita perhatikan di sini apa saja nasihat itu yang harus diberikan suami kepada istrinya. Nah ini perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 nasihat. Dan hendaknya seorang laki-laki lebih kuat ya, memiliki kekuatan yang lebih dalam hal 3 ini dari istrinya, sehingga kemudian dia menjadi laki-laki yang rijal qawwamuna 'alan nisa. Yang pertama, wa minal wasiyati binisa, di antara nasihat untuk perempuan, untuk istri ya, yang pertama ta'dibuhunna. Ini Pak. Apa itu ta'dibuhunna? Mengajarkan akhlak kepada istrinya. Ini Pak. Jadi tugas suami itu mengajarkan akhlak. Istrinya belum pakai hijab kan gitu ya, masih terbuka auratnya, diajarkan, ditutup itu auratmu itu. Seorang suami harus lebih berakhlak, harus lebih beradab daripada istrinya Pak ya. Nah ini kalau istrinya yang lebih beradab, kita mau memberikan nasihat, harusnya berakhlak yang baik seperti ini. Kamu aja kerjaannya marah terus kan gitu ya. Nah, kita tidak bisa menasihati ini Pak ya. Maka seorang suami harus lebih beradab, harus lebih berakhlak ya. Kenapa? Suami ini menjadi teladan Pak ya bagi keluarganya. Nah ini kalau kemudian ya suaminya ini tidak berakhlak, suaminya tidak beradab, ya siap-siap kalau istri tidak hormat kepada Anda ya, siap-siap saja kalau istri kemudian apa, meremehkan Anda ya. Maka tugas seorang suami yang pertama ta'dibuhunna, mengajarkan kepada istri ini adab akhlak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tuh dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan alimuhum wa adibuhum. Ajarkan kepada istri kita, kepada keluarga kita agama Islam, ajarkan adab kepada anak dan istri kita. Nah, ini maka yang pertama mengajarkan kepada istri ini adab dan akhlak. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ya, bentuk nasihat kepada istri, wa ta'limuhunna, mengajarkan agama kepada istri.
Maka harusnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkat pemahaman agama seorang suami itu harus lebih tinggi daripada istrinya, supaya bisa mengajarkan kepada istrinya ini agama. Dek, sholat harus tepat waktu. Sholat itu kewajiban, ya. Istrinya lebih pinter, ya memang betul Pak, ya sholat merupakan kewajiban, saya tahu itu kan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ya Muslim nomor sekian dan sekian kan gitu ya. Kemudian Imam Nawawi, para ulama mengatakan seperti ini, khilafnya seperti ini kan gitu ya. Ya kemudian apa? Sudah suami cuma pelompong gini aja Pak kan gitu. Ini nggak mempan, ini ngasih nasihatnya nggak mempan, kalah dalil Pak kan gitu ya. Ini kalah dalil. Ya, maka kemudian apa? Ya, seorang suami harus lebih tinggi tuh ilmu agamanya dari istrinya. Saya pernah ini Pak, punya jenggot yang tidak rapi ketika itu, nyerongot kanan, nyongot kiri gitu ya. Nah, habis itu ada istri lihat jenggot saya, diem saja. Ya, ketika kemudian apa? Saya rapikan jenggot saya, ya saya pulang ke rumah, istri bilang, alhamdulillah kan gitu ya. Sebenarnya dari dulu saya pengen ngomongin mama sini ya untuk merapikan jenggot itu. Kenapa kamu nggak bilang? Ya saya takut nanti didalilin kan gitu ya. Itu. Ya karena kemudian atilul lihyah kan gitu, waqasus syarib kan gitu ya. Ustadz kan dalilnya banyak tuh Pak kan gitu ya. Ya tapi kalau kemudian apa? Ya seorang suami ini kalah dalil sama istrinya tuh, ya sudah. Ya kita ngomongin satu kan gitu ya, malah dikasih dalil tuh sama khilaf-khilafnya itu sama si istri itu. Ini Pak, wa ta'limuhunna. Maka harusnya seorang suami itu lebih semangat menuntut ilmu daripada istrinya Pak. Ya, namun hari ini yang rajin ngaji itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak itu, ibunya, bapak-bapaknya nggak mau ngalah tuh, bapak-bapak kan ya. Ya kita saya kan keliling-keliling Pak. Yang paling banyak itu adalah apa? Pengajian ibu-ibu itu. Ya, waduh sudah siang-siang itu berangkat tuh ibu-ibu, ngumpul tuh kan gitu ya. Ini maka jangan salahkan nanti kalau istrinya lebih pinter nih, ya bapak-bapak mau nasehatin kasih dalil tuh sama istrinya. Ya, maka wa ta'limuhunna. Yang kedua, nasihat untuk istri adalah apa? Mengajarkan Islam kepada istrinya. Yang ketiga, Bapak Ibu, wa iqamatuhunna ala ta'atillah. Memotivasi, mengajak istri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Suami inilah yang kemudian mengingatkan istrinya, Bu, yuk sudah waktunya sholat kan gitu ya, sudah waktunya sholat, sholat. Suami inilah kemudian apa di malam hari bangun, Bu bangun tahajud kan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terus yang diingatkan sama istri Pak kan gitu ya. Ya Pak sholat, ya tadi saya lupa nggak sholat duhur itu, lupa kan gitu ya. Nah ini maka kemudian apa? Ya seorang suami harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemimpin Pak. Seorang leader itu kan harus bisa memberikan teladan. Dan seorang pemimpin itu akan dihormati kalau dia memiliki kelebihan. Nah itu betul Pak. Ya, kalau pemimpin dia tidak memiliki kelebihan, nah itu sudah. Kenapa? Karena tabiat manusia itu tidak mau dipimpin sama orang yang di bawahnya. Nah itu Pak. Bapak-bapak sekalian mau mimpin istrinya misalnya, tapi duit istrinya lebih banyak. Kira-kira gimana tuh Pak? Nggak apa-apa, ya. Nggak taat sama kamu, duit saya banyak bisa makan sendiri itu Pak. Ya. Tapi kalau kemudian apa? Kita memberikan nafkah ini sama istri, Duh, kamu harus sungguh-sungguh kan gitu ya. Gini, ya. Nanti kalau kamu nggak taat ya sudah ya. Ya duit satu bulanan ini saya potong ini bisa siap kan gitu ya. Karena kemudian takut Pak. Jadi pemimpin itu dia harus lebih memiliki kelebihan. Ya saya ingat Pak, tahun 2017 saya mendirikan Mutmain namanya, ya Multaqatulabah Malisin Indonesia, Persatuan Mahasiswa Indonesia Malaysia di kota Mukalah Hadromaut Yaman Selatan. Nah maka kemudian ketika kita memimpin kawan-kawan ini, kita mendirikan ketika itu, ya maka kemudian apa? Ya kita ini harus lebih daripada mereka. Ya, maka kenapa? Ya ada setelahnya pemimpin yang menggantikan itu. Ya, ini ternyata ketika kuliah, ini sibuk di organisasi ketika kuliah itu sampai tinggal kelas, gitu ya. Nah, sehingga kemudian apa? Anak-anak anggotanya yang dipimpin nggak mau lah. Wah itu aja, ya kuliah saja nggak naik kelas rosip kan gitu ya. Sehingga kemudian apa? Nggak memiliki wibawa. Nah,
maka ketika saya mendirikan itu, alhamdulillah Pak, nilai saya ya lebih di atas daripada mereka. Jadi ketika kemudian Pak, kita berorganisasi itu, ayo kita kumpul kan gitu ya. Tapi besok ujian gampang, nanti ketika ujian saya kasih catatan saya, kalau nggak paham saya ajarin. Wah, itu sami'na wa ata'na itu Pak, kan gitu ya. Tapi kalau kemudian pemimpin kok nggak memiliki kelebihan, ya sudah, diejek Pak. Begitu juga seorang suami itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dia harus memiliki kelebihan, memiliki finansial yang lebih daripada istrinya, memiliki ilmu yang lebih daripada istrinya, memiliki adab yang lebih banyak daripada istrinya, ya ketaatannya lebih daripada istrinya, maka kemudian dia mampu memimpin istrinya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, arifku bin nisa wal wasiyatu bihinna. Berlemah lembut kepada istri, kamu kemudian memberikan nasihat kepada istri. Apa? 3 nasihatnya Pak. Yang pertama adalah kemudian apa? Mengajarkan adab, mengajarkan agama, dan menyuruh kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah masuk belum? Isya. 3 menit lagi. Ya. Hak seorang istri yang ketiga, mulatofatu zaujah wa mula'abatuha. Ya. Mulatofah itu berlemah lembut, ya, membelai. Itu ya, mulatofah yang membelai. Maka istri itu butuh dibelai Pak, gitu ya. Ya. Maka jangan sungkan-sungkan Mas Riri ya untuk membelai ya istrinya, kan ya. Karena butuh itu, ya, bentuk lemah lembut kepada istri itu. Wa mula'abatuha, kemudian apa? Bercanda kepada istri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda baiknya suami adalah suami yang senang bercanda dengan istrinya. Nah, itu Pak. Nah, jangan serius terus Pak, bercanda. Ya, kenapa? Istri itu tidak perlu kemudian apa banyak kita ngomong serius sama istri. Ya, nanti bisa stres istri Pak. Sudah ngurusin seharian ya, yang ngurusin anak-anak, masak, nyuci, ngepel dan lain sebagainya. Habis itu kita pulang kerja, muka kita kusut kan gitu ya. Bu, duduk dulu Bu. Gimana Pak? Waduh, tadi itu reseh banget itu atasan saya. Diceritakan tuh problematika di tempat kerja kita kepada istri kita. Ini kira-kira stres nggak ini istri Pak? Stres Pak. Jangan diajak serius-serius istri ini, ya, kecuali dalam hal-hal tertentu saja. Ya, kalau kita ketemu istri itu ya banyakin bercanda Pak. Itu istri seneng. Dek, ya, mainan, kita mau makan kemana nih malam ini kan gitu. Pasti tersenyum itu Pak. Oh ya sudah, mau kemana Pak kan gitu ya. Nah, kita mau belanja kemana, kita anter kan gitu. Itu seneng Pak. Ya, maka Pak, mula'abatu zaujah, bercanda dengan istri. Ini betul Pak. Ini ada hadisnya saya bacakan. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal tersebut. Faqad qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma yalhu bihi rajulul muslim batilun. Nah, ini sudah masuk ya Pak. Ya, kita lanjutkan sebentar. Setiap permainan laki-laki muslim batil, gitu Pak. Setiap permainan laki-laki muslim batil. Batil itu tidak benar, kecuali yang pertama, illa ramyahu biqausihi, kecuali apa? Dia melatih panahan, yaitu bermain panah itu Pak. Nah, itu tidak apa-apa. Wa ta'dibahu farasahu, dia melatih kudanya. Nah, itu ya, ini olahraga Nabi ini ya. Ya, kemudian apa? Ya, memanah, berkuda kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa mula'abatuhu ahlahu, dan dia bercanda dengan istrinya. Tadi apa? Bercanda dengan istri itu Mas Riri berpahala, kata Nabi, fa innahunna minal haq, maka itu merupakan kebenaran dan berpahala. Ya. Maka banyak-banyaklah bercanda dengan istri itu. Ya. Nah, ini kenapa? Karena kalau kita banyak seriusnya pasti itu udur Pak itu. Tahu apa itu? Bahasa Indonesia udur itu apa Mas Riri? Berantem kan ya. Duduk sama istri ngomongin yang serius-serius. Nah, ini saya tanya itu, Pak Sabil, berantem nggak ini kira-kira Pak? Ngomongin yang serius itu. Akhirnya kemudian berdebat akhirnya kan, dan enak kan ya. Ya, maka kemudian apa, sudah banyakin bercanda saja. Maka saya kalau duduk sama istri itu sudah mulai serius itu kan itu.
Nah ini, wes bercanda aja kan gitu. Sudah, ya perlu di-cut seperti itu Pak. Ya, ngomongin apa belajar kan gitu ya. Nah, nanti kemudian serius sedikit nih sudah nih kan gitu ya. Nah, memang kenapa? Karena fitrah seorang wanita itu memang kemudian diajak gurau saja. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bapak-bapak, yang penting istri kita ini bertauhid, melaksanakan kewajibannya sudahlah. Ya, enggak usah muluk-muluk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini pengen seperti ini ya, dimotivasi kalau mau. Kalau enggak ya sudah, akhirnya kita serahkan saja. Yang penting beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas 3. Ya, masih ada, ya semuanya ada 7 di dalam kitab ini. Ya mudah-mudahan bisa kita teruskan ya di kesempatan yang lain. Intinya hak-hak yang harus diperoleh oleh suami, yang menjadikan kewajiban bagi hak-hak yang harus diperoleh oleh istri dan menjadi kewajiban suami. Yang pertama, istri harus kemudian diperlakukan dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua, ya harus berlemah lembut terhadap istri dan memberikan nasihat kepada istri. Kemudian yang ketiga, ya bersenda gurau atau bercanda dengan istri. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup ya majelis kita dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.